Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kuat filah di malam hari ini kita kembali di pelajaran akidah, pelajaran rukun iman. Yang telah dibahas di pekan yang lalu, bagaimana mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya ulang ya. Bagaimana adanya pembagian rukun iman ya. Enam rukun iman ya. Dan tidak ada yang menyelisihi ya, dari Ahlus Sunnah tentang rukun iman ya. Akan sebuah hadis Jibril ya, yakni hadis yang menjelaskan bahwa rukun iman itu ada 6 ya. Ya. Rukun iman itu ada 6. Dan itu sudah tidak asing ya bagi kita. Dan sudah melekat. Walaupun implementasinya masih jauh ya. Di antaranya disebutkan bahwa rukun iman itu yang pertama iman kepada Allah ya, wal malaikah, yang kedua malaikat, wal kutubi atau ya, tidak Rasul dulu ya, kitab ya, kitab dulu, kitab-kitab Allah ya. Lalu itu termasuk kitab Allah ya, Injil gitu. Iya. Lalu nanti Rasul atau Nabi ya, kepada Nabi. Kemudian akhirat ya. Kemudian qadarnya, khairihi wa syarrihi ya. Baik itu adalah takdirnya yang menurut kita adalah baik ya, atau buruk ya. Itu 6 rukun iman ya. Bisa dicek ya di kitab Arba'in 40 hadis ya. 42 sebenarnya ya. Cuman di situnya 40 ya. Nah itu
Dan sudah dijelaskan tentang iman kepada Allah ya. Iman dengan yakin Allah adalah Rabb-nya, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan tentunya dengan segala nama dan sifatnya nanti itu kita bahas. Dan ada 4 pembagian ya, walaupun ada sebagian yang menyebutkan 3, tapi ada 4 sebenarnya yang saya lihat di pokok-pokok keimanan ini ya, atau di ushul iman, yakni iman kepada keberadaan Allah, kemudian rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi 4 ya. Nah, sebelum ke sana, ini mungkin 1 atau 2 pertemuan kita bahas tentang ma'rifatullah. Kita harus kenal dulu nih Allah ya, gitu ya. Kita kenal dari Allah kapan tuh ya, gitu ya, gitu. Kapan, dari mana kita kenal Allah, gitu ya, gitu. Sejak kapan kita mengenal Allah ya, gitu. Apakah kita mengenal Allah hanya sekedar turunan ya, gitu. Kata bapak ibu saya juga, kata ayang saya juga, kata nenek saya atau siapa gitu ya, ya tentang Allah gitu, gitu. Itu udah gak asing lah gitu ya. Bagaimana Allah yang kita kenal ya. Tetapi tentunya di sini mengajak bahwa perkara mengenal Allah itu adalah perkara yang mesti bagi seorang muslim. Sebab ya kalau dia cuma mengenal Allah, ya dikatakan bahwa qul alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Jadi memang mereka semuanya berkata alhamdulillah ya. Tapi berapa yang mereka ketahui soal alhamdulillah, soal Allah, berapa persen yang mereka ketahui tentang Allah ya? Bahkan itu pengajaran pada anak-anak mengenai tarbiyatul aulad itu sangat kurang sekali yang namanya ma'rifatullah ya. Ada seorang anak tuh ya, atau beberapa bulan yang lalu lah mungkin ya, saya lupa. Itu mengatakan Allah itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu ya. Ada seorang anak itu di RW 16 ya, gitu. Saya rada nyepet gitu ya. Makanya Tuhan jenis kelamin gitu ya. Pirakue gitu disembah jenis kelamin gitu ya. Langsung ada caricing gitu ya gitu. Makanya disembah jenis kelamin ayawai gitu ya gitu. Kan gitu. Ada gitu ya sampai segitunya gitu. Itu jadi nggak tahu pengaruh mana itu. Bagi pengaruh barat atau film dan sebagainya itu ya. Jadi dijelaskan bahwa Tuhan itu berjenis kelamin dan sebagainya. Aduh, waliyazubillah. Kena ya, nerap pada keturunan kita itu ya. Itu beberapa kasus ya gitu.
apalagi beberapa itu ya anak-anak suka mempertanyakan ya Allah sholat enggak gitu. Jadi ini kita kenalkan dulu gitu ya, marifatullah ini yang paling penting, taribatul aulad itu seperti ini gitu ya gitu. Orang mau bicara fikih, tafsir, bicara ibadah gitu ya, bicara Al-Quran ya, kalau tidak mengenal siapa yang mengatakannya ya, atau qaulaulahnya itu atau kalamullahnya itu kalau tidak mengenalnya kita tidak akan benar-benar sempurna dari landasannya ya. Dan yang namanya ibadah ya kita harus kenal dulu Allah ya gitu. Kita ibadah karena Allah gitu ya. Ya. Terus semenjak kapan kita kenal Allah gitu ya, itu ya. Ini. Makanya kan ibadah kadang nggak konsen, kadang nggak keluar ruguh gitulah gitunya. Kemudian seharusnya gaduh mah gitunya. Gitu. Ya bisa jadi juga karena kurang mengenal Allah gitu. Iya. Nah inilah yang saya kenalkan melalui makalah, walaupun di blog sudah lama tidak aktif ya, karena memang beratnya memori ini. Tapi di sini bagaimana kita coba buka kembali, kita coba urai kembali seputar mengenal Allah ya. Sebagaimana yang sudah saya kutip atau ditulis di channel Sulul Iman ya. Ada sebuah nikmat ketika seseorang itu mengenal siapa ilahnya ya, mengenal la ilaha illallah, memahaminya ya. Kata Sufyan bin Ibnu Yainah rahimahullah, dia berkata, ma'an amallah, tidaklah Allah menganugerahkan ya, ma'an amallahu alal ibadi ya, tidaklah Allah menganugerahkan kepada hamba-hambanya ni'aman ya, nikmat. Di sini berarti banyak ya nikmatnya. Afdalu yang lebih utama min dari an arafahum ya, dari memahamkan kepada mereka la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ini anugerah yang paling besar, anugerah yang paling nikmat, paling luar biasa, paling gede ya. Dan ini tentunya nikmat yang tiada tara. Terus kita mengenal Allah ya, itu nikmat ya. Dikala miskinnya, dikala sulit ya, dikala berat hati, dikala galau, sedih, lunglai, leles. Kita kenal Allah gitu ya, gitu. Hidup ya kewai, tapi kenal Allah gitu. Daripada hidup meningkat punya kabengharna gitu ya, tapi tidak mengenal Allah gitu ya gitu. 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 Jadi apalagi ya? Barang siapa yang kenal Allah di waktu sulit, pasti Allah akan mengenalnya di waktu lapang. Allah akan menolong dia, melapangkan kehidupan dia ketika dia dalam keadaan sulit. Atau barang siapa yang mengenal Allah ketika lapang juga ya, maka dia akan
Allah kenal di waktu sulit juga ya gitu. Jadi ya di banyak sisi lah gitu. Di waktu sulit ya, di waktu lapang ya, kita kenal Allah gitu. Gitu ya. Orang yang mengenal Allah di waktu lapang ya, dia tidak sungkan-sungkan untuk semuanya ujian. memberi ya. Tidak sungkan-sungkan untuk membantu saudaranya karena dia kenal Allah gitu ya gitu. Orang yang dia kenal Allah di waktu sulit, dia lebih meminta, dia lebih merintih ya. Dia lebih curhatnya kepada Allah gitu. Itu kerasa ya itu. Yang kerasa itu kenapa sabar diperintahkan kepada kita untuk terus dilakukan ketika sulit ya, karena emang sangat terasa lah gitu. Gitu ya. Dikala saat seperti itu ya, dikala sakit gitu ya. Itu sangat terasa. Sakit itu juga kiparat punya. Iya. Ulah geresula gitu. Kemudian kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, fa'in la ilaha illallah, maka atau karena di sini ya diartikannya di sini karena ya udahlah fa itu maka ya nggak apa-apa ya, la ilaha illallah lahum fil akhirah ya, atau fa inna ya, fa inna di sini nggak ada tasdidnya ya, berarti fa'in ya, fa'in berarti nggak ada tasdid, nggak ada tasdidnya. Ya, jadi bagi mereka la ilaha illallah ya, fil akhirati ya, di akhirat ya, kalamai ya, bagaikan air fit dunia, di dunia. Jadi bagaimana nikmatnya air di dunia ya, itulah la ilaha illallah. Air di dunia ya bukan hanya buat mandi, bukan hanya untuk wudu ya, cuci dan sebagainya ya. Tapi luar biasanya seorang hamba dengan air gitu ya, itu bisa mempengaruhi sekitar 80 sampai 90% kesehatannya ya, gitu ya. Tuh. Itu dengan air ya. Itu baru dengan air ya. Dan begitu juga kita mengenal Allah lebih-lebih lagi itu ya, insya Allah itu, ya. Itu akan lebih mempengaruhi kehidupan kita ya gitu. Jadi kalau kenal Allah, kehidupan kita lebih terjamin gitu, dalam Tahdzibul Kamal ya. Nah itu nikmatnya memahami la ilaha illallah. Nah sekarang masuk ke urgensi ma'rifatullah. Yang pertama wajibnya dia tahu tentang perkara la ilaha illallah. Di dalam surah Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sembahan Tuhan itu ya selain Allah ya. Bagaimana kita mengetahui tentang la ilaha illallah ya? Ada pembahasan penting juga nanti tentang makna la ilaha illallah itu sudah ya. Nanti kalau itu kita rinci lagi ya. Mengetahui itu ya harus untuk mengakui dengan hati dan mengenal makna kandungan ya yang dituntut untuk diketahui ya. Dan menjadi sempurna adalah
ketika mengerjakan konsekuensinya ya. Nah ini, jadi tidak hanya dalam hati, tidak hanya di aku ya, tapi konsekuensi ya, aplikatif ya, terhadap pengamalan la ilaha illallah. Sampai mana seorang mengenal Allah ya. Banyak orang yang dia tahu Allah itu siapa, tapi tidak mau mengamalkan konsekuensi ya. Ya dia masih syirik ya. Apalagi dengan adanya tren. Itu sih. Hah? Kalau di Cilenyi kalau mau baca Iya. ngebul dulu. Masuk. Masih syirik, masih tidak taat, masih ya, tidak melakukan dari seruannya ya. Sehingga mengetahui keesaan Allah itu adalah fardu ain ya, bukan fardu kifayah. Fardu ain ya, bagi seorang mukmin ya. Itu wajib ya mengetahui Allah. yakni tetaplah kamu di atas pengetahuan itu bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Itu yang akan bermanfaat pada hari kiamat ya. Karena nanti Allah Maha menyaksikan ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu al-aziz al-hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah ya, melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Jadi bukan hanya orang yang demikian tahu ya. Diaku juga orang malaikat, orang yang berilmu ya gitu. Tidak ada ilah melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa, maha bijaksana. Di surah Al-Imran juga sama ini. Ini ayat 18 ya. Tapi di sini nggak ditulis ayatnya ya, nanti diedit lah itu di makalah ya. Karena ini PDF-nya belum dibikin ya, saya baru ketikan di Telegram ya. Ayat ini menunjukkan keutamaan orang-orang berilmu. Mereka adalah para nabi dan orang-orang berilmu lainnya ya, dari kalangan orang-orang mukmin tentunya. Pengangkatan saksi dari kalangan orang-orang berilmu mengandung tazkiyah, rekomendasi. Jadi ada rekomendasi tazkiyah dan ta'dil, penyebutan sebagai orang adil dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa mereka merupakan orang-orang yang terpercaya. Hingga tentunya kita harus tahu bahwa kebenaran tauhid dan batilnya syirik didukung oleh dalil-dalil yang nakli ya, dari wahyu maupun akal ya, dari akal. Dan kita sudah tahu dalil qat'i ya, dari syariat. Sehingga sebenarnya kebenarannya bagi orang-orang yang memiliki mata hati ya. Bagi orang yang punya mata hati lebih jelas dan terang daripada matahari itu. Mata hati lebih jelas dan lebih terang daripada matahari ya, matahari cuman menyinari alam semesta, mata hati bisa menyinari dirinya dan orang lain ya. Itu menyinari dengan pancaran hidayah itu ya gitu. Itu ya. Ya, itu bedanya ya. Adapun dalil-dalil naklinya seluruh isi Al-Quran dan As-Sunnah itu semuanya ya. Terdapat perintah tauhid kepada Allah dan menguatkannya, mencintai orang-orang yang bertauhid, mencela syirik dan membenci orang-orang yang berbuat syirik. Nanti kita akan bahas bagaimana bahaya kafir kepada Allah
dan juga bahaya menjadi orang-orang musyrik. Syirik. Ya, Orangnya syiriknya, kalau musyrik orangnya syirik gitu. ya pekerjaannya syirik, orangnya musyrik itu disebutnya. Itu ada dalam bahasa Arab itu ya rumusnya. Munafik. Munafik ya kemarin kan udah diterangkan, cuma nggak datang ya. Apa ya? Tentang Artinya ya. iya, jadi Tujuan orangnya. apa dirinya mengaku iman tapi sebenarnya dia menyembunyikan kesyirikan atau menyembunyikan kekafirannya gitu. Artinya nggak bisa bohong. Iya. Tapi ada juga kemunafikan bukan hanya dari segi mereka yang munafik, tapi dari diri kita yang kadang misalnya ya sifat-sifat tertentu lah, sifat kedengkian, meninggalkan sholat berjamaah, itu ada juga kemunafikan ya. Sholat di akhir waktu itu juga kemunafikan sebenarnya gitu. Dan sebagainya. Itu nanti kita bahas. Barakallahu fikum wa afu minkum. Rabbana atina minal rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.